Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi ini saya dapat servisan kipas angin yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu sudah selesai. Kipas angin yang kedua ini mereknya mana ini? Oh, ini Cosmos ya. Sudah dipredel, dibawa ke sini sama yang punya. Katanya putarannya lambat ya. Putarannya lambat dan dibelikan kapasitor baru. Kapasitornya. Kalau tulisannya Cina ini. Asli bawaannya. Kalau asli bawaannya 1,5 mikro ini. Diganti dengan yang merek ini seperti ini. Dia 1,5 mikro sama. Tapi putarannya masih lambat ya. Ini speed berapa? 0 ya. Ini saya kasih speed 1. Sudah di double kapasitornya dan putarannya masih lambat ya, kata yang punya ya. Itu berputarnya dibantu tangan. Nah, setelah diganti kapasitor kok masih tetap, nah baru dibawa ke rumah saya. Tuh speed 1 hanya dengung ya, dibantu dengan tangan ya. Ini ada getarannya sedikit nih. Nah berputar tapi lambat ya. Ini ke speed 2 tuh segitu, kita matikan speed 2 ya. Nah ini saya colok lagi, mutarnya pun masih dibantu dengan tangan. Ini speed 3 agak sedikit keras ya. Ini saya matikan, saya colok lagi, dengungannya pun semakin keras. Nah ya, artinya di kabel speed ini tidak masalah ya, nggak usah dibongkar dulu ya. Ini berarti harusnya sudah terhubung. Ini saya akan coba ukur ya di bagian jalur kapasitornya. Ini biasanya bermasalah. Biasanya kalau terhubung semua kecuali jalur kapasitor ini ya, itu putarannya minta dibantu. Ini di sini kabelnya merah ya dan abu-abu. Susah banget. Ini kita teliti, seharusnya terhubung ya. Nah, tidak terhubung sama sekali. Ini yang punya kenapa cepat-cepat diganti kapasitor? Dikiranya kapasitornya. Ini kalau yang baru ini ya, ini sudah otomatis untuk nilai mikronya masih tetap tidak menurun. Ini yang diukur yang lama ya. Saya pakai multi digital mengukurnya. Tuh masih 1,1. Ini seharusnya putarannya masih bagus, ini kenceng. Berarti yang putus di jalur kapasitor ini ya. Nah ini kan jalur kapasitornya kan tidak terhubung sama sekali ya ini. Nah, ini kalau yang merah ini biasanya jalur kapasitornya, kalau ini kapasitor api biasanya. Ini coba kita cari dulu melalui kabel steker ini. Di merah itu enggak terhubung, di abu-abu nah dia terhubung ya. Kalau merah enggak, di abu-abu terhubung. Dibalik lagi stekernya, merah enggak terhubung, di abu-abu. Nah ini terhubung, berarti yang putus yang jalur kapasitor yang merah ini ya. Ini biasanya kalau nggak ketemu jalurnya ya, speed 1 dijadikan jalur kapasitornya ini. Nah yang abu-abu ini biasanya jalur api nih. Kita coba ini dulu, cari kabel jalur yang putus dulu di bagian jalur kapasitor ini. Nah kalau nggak ketemu ya pakai jurus
yang seperti yang saya ceritakan. Yang biru kabel api ya, kalau yang Cosmos. Ini dia yang merah. Ini mudah-mudahan di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini yang merah nggak apa-apa nih disambung, biasanya di sambungan ini ya yang bermasalah. Tapi putusnya di mana ini ya? Kalau membuka ini efeknya agak susah juga ya. Takutnya banyak kabel yang putus ya. Mending kita cari speed 1 ya. Kita jadikan jalur kapasitor saja. Ini speed 1 ya. 1, 2, 3, 1 berarti di ujung sini. Nah ini. Yang warnanya abu-abu juga ini. Nah ini abu-abu ini kita ambil di sini. Ini kita lepas saja biar panjang enak kita carinya. Ini dia yang abu-abu ini. Atau kita putus saja di bagian sini, bagian atas ini ya. Ini kita putus kabelnya. Bentar saya akan tarik biar keluar. Nah segini, putus saja segini. Nah sini. Kemudian yang ini ya, ini kita putus saja di sini. Seperti itu. Nanti kita gulung ulang, ikat ya dengan kabel T. Kita cari kabel T dulu. Soalnya kabel speednya saling terhubung ya. Kalau nggak saling terhubung, ada salah satu kabel speed ya, berarti kerusakannya di kabel speed ya, biasanya di speed 1 itu. Tapi ini saya tester di kabel speednya masih terhubung dengan baik, jadi hanya putus jalurnya saja. Makanya kita modifikasi seperti ini, cari titik aman mas bro. Ini tadi apakah terhubung? Ya seharusnya terhubung. Nah terhubung kan. Oke, saya akan kemas dulu ya perbandingan di awal dan di video yang setelah saya servis ini. Ketika tidak menggunakan kapasitor, ini saya gunakan di speed 3 ini, itu putarannya sama-sama minta dibantu. Tetapi kalau yang jalur kapasitor itu putus, begitu kita putar langsung jalan,
Nah, kalau modifikasi menggunakan jalur speed 1 ya, itu untuk berjalannya agak susah ya. Diputar pakai tangan pun ya, itu kadang nggak mau berputar. Kalau ditambahkan kapasitor, dia mau berputar. Nah ini saya cok ya, udahan. Itu hanya dengung. Tuh putarannya seperti itu saja. Lebih kencang yang tadi. Ya. Nih saya matikan. Kita buat yang kapasitor yang baru ini. Kasihan udah beli online ya katanya. Masuk mau nggak dipakai kan nggak mungkin. Nah, ini pasangnya bolak-balik bisa. Lebih kencang lagi, tambahkan kapasitor yang 1,8 atau 2 mikro. Tapi efeknya di dinamo cepat panas. Nah, kalau ini 1,5 ya. Ini saya rasa tidak terlalu panas banget ya. Tahan-tahan 1 tahun ini. Ini langsung muter enggak? Tuh, langsung berputar. Ini speed 3 ya. Ini saya tarik ke speed 2. Ini speed 2. Karena speed 1 sudah kita jadikan jalur kapasitor. Nah ini di speed 2 tuh putarannya segitu, minta dibantu dengan tangan. Kalau di speed 3 kenceng ya. Tuh. Ini saya cabut. Tuh kenceng putarannya. Kalau di speed 2 ya tidak terlalu kencang. Nah, makanya harus kita ganti dengan kapasitor yang 1,8. Nah, ini putarannya minta dibantu. Nah, saya akan carikan kapasitor yang 1,8. Dua kapasitor ini 1,5, ini 0,6 sampai 0,7 tadi kalau nggak salah. Sudah menurun mikronya. Jadi saya gabungkan ya. Itu sekitar hampir 2 mikro lah ya. Berapa mikro ketemunya? 2,1 mikro ya. Otomatis putarannya sudah kencang nih di speed 2 dan sudah tidak dibantu dengan tangan seharusnya. Tapi namanya elektronik ya, Allahu alam kadang. Ini speed kedua ya. Tadi kan speed kedua sebelum diganti kapasitor minta dibantu dengan tangan. Ini kita tes langsung saja, apakah minta dibantu dengan tangan. Oh, masih juga. Nah ini langsung saja tak colok ya, speed nomor 2 tuh sudah berjalan dengan normal. Tuh ini belum tanpa beban ya, nanti kita coba dengan tanpa beban. Ada gangguan motor lewat. Nah, ini di speed yang ini tadi ya, ini kita gabungkan saja ke speed nomor 2. Nah sini, jadi berputarnya hampir sama dengan yang nomor 2 ya. Ini akan saya solder di sini saja. Nah untuk mencobanya ya, itu saya ambilkan baling-baling dari kipasangan yang itu. Ini real adanya seperti ini, speed 1 tadi ya. Nah, speed 1 ya, itu sudah kita jember ke speed 2, jadi meloncat saja. Nah seperti ini. Tadi tanpa beban bisa berjalan dengan normal ya, di kapasitor 2,1 tadi ya. Ini kita akan coba putarannya kayak apa dengan beban baling-baling. Nah itu hanya dengung dan putarannya minta sedikit dibantu dengan tangan.
tapi lama kelamaan ya dia kencang juga. Ini kalau yang speed 3 ini langsung ke speed 3 ya. Nah, ini putarannya kenceng banget ini anginnya. Nah, kenceng banget anginnya nih. Tuh sampai lari plastiknya ya. Ini saya matikan dan lama-lama agak kencang sendiri. Nah ini. Nah kalau seperti itu ya, saya sarankan saklar ini langsung hidup pada nomor 3 saja agar lebih awet untuk dinamo ini. Karena kalau dihidupkan di posisi saklar 2 ataupun 1 ya, itu putarannya lambat, otomatis untuk dinamo ini ya cepat panas ya. Nah itu penjelasan saya ya dalam mengakali kipas angin yang mereknya seperti ini. Males bongkar untuk cari kabel yang putus ya. Semoga saja ada manfaatnya. Bila ada salah kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.